para wanita, kembali kita berjumpa di dalam kebaktian Gilgal Women Fellowship. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, wanita-wanita yang luar biasa. Siap memuji Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita katakan, Dia Tuhan yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yuk sama-sama kita katakan, Dia Tuhan yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari yang percaya sama-sama, Dia Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat. Kita mau sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh ya, Dia hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, Kau hebat Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita lebih dalam untuk memuji, menyembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ya, segenap hati kami Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang setia di hidup kami. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini hidup kami, kami memuji menyembah Engkau biar segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Yesus. Ya, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Biar setiap yang percaya boleh katakan amin. God bless you. Hari ini kita akan dilayani oleh istri dari Pastor Andi Cokro, gembala dari Grow Center. Mari kita sama-sama menyambut Pastor Lia Cokro. Shalom Gilgal Women Fellowship, apa kabar? Saya harap semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik ya. Saya berterima kasih buat Pastor Juan, Pastor Lucia Mogi boleh mengundang saya untuk mengisi di Gilgal ini. Saya percaya hari ini suatu berkat yang akan saya berikan kepada saudara melalui sharing live saya. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, biarlah saya membagikannya supaya jadi berkat juga bagi kita semua. Ya, pada hari ini saya diberikan tema mengenai mother and daughters. Karena itu hari ini pun saya akan ditemani oleh dua anak perempuan saya. Ya, seringkali kita mendengar istilah like father, like son. Tapi jarang sekali kita dengar like mother, like daughter. Waktu saya lihat ternyata di Alkitab itu ada like mother, like daughters, ya, yaitu di dalam Yehezkiel 16 ayat 44 dikatakan, lihat setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, begitu ibu, begitu anak. Tapi di dalam The Message
dikatakan everyone who likes to use proverbs will use this one, like mother, like daughters. Itu jelas sekali, like mother, like daughters. Ya, kenapa dikatakan di dalam bahasa Indonesianya dikatakan sindiran? Karena kita juga sering dengar, ya kan, kalau misalnya nih seorang anak perempuan baik beritanya baik, baik beritanya buruk, kelakuannya baik, kelakuannya buruk, parasnya cantik atau parasnya kurang baik, pasti yang ditanya yang pertama, siapa sih ibunya? Siapa sih maminya? Siapa sih mamanya? Ya itu pasti orang akan nanya, siapa ya ibunya? Kenapa ya begitu anaknya? Gitu. Nah, terus dikatakan lagi seseorang pernah berkata, a mother's treasure is her daughter and a daughter's sunshine is her mother. Kenapa terjadi? Karena bagi seorang anak perempuan, role model pertama yang dilihat adalah ibunya. Ya, bagi seorang anak perempuan, role model yang dia lihat pertama kali pasti ibunya. Jadi apa yang ibunya lakukan dia akan tiru, akan lakukan. Tapi bagi ibunya juga anak perempuan itu merupakan suatu gambaran dirinya. Reflektor, ya, gambaran dirinya itu pasti diharapkan di anak perempuan ini. Ya. Nah, sesuai dengan tema yang hari ini dikatakan bahwa mother and daughter, seperti tadi saya katakan, saya akan ditemani oleh dua anak saya juga yang nanti akan menceritakan pengalamannya. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mungkin kalau dilihat di sini kok berulang-ulang kali ya. Kayaknya tuh satu hari tuh pasti harus diulang. Bahkan kadang-kadang anak-anak katakan bawel amat sih gitu. Tapi kalau kita lihat di sini di Alkitab dikatakan bahwa harus berulang-ulang mengajarkannya. Supaya apa? Saya mencari hikmat Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok disuruh berulang? Tapi saya temukan bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi di sini saya tahu bahwa kenapa kita harus mengajarkan kepada anak-anak, supaya kita mempersiapkan roh, jiwa, tubuh mereka juga tidak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, karena itu tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang mother, kita jangan pernah lelah untuk mengajar kepada anak-anak kita. Ya, dalam memberikan ajaran kepada anak, tentunya seorang ibu itu harus menjadi contoh dulu. Lead by example and learn from example. Karena itu seorang ibu juga harus lakukan hal yang benar, ya. Tapi juga perlu diingat kalau zaman sekarang cara kita mengajar itu bukan dari kacamata kita saja. Kadang-kadang orang katakan, mami saya kuno, ibu saya kuno, harus begini, harus begitu, katanya. Tapi zaman sekarang ini udah berubah, ya. Seringkali tuh seorang ibu tentunya maunya kita, ya enggak? Ya, kita mau, kamu harus lakukan ini, itu maunya kita. Itu. Jadi seorang anak, apalagi anak sekarang, itu kadang-kadang paling anti dengan kata-kata kamu harus, kamu wajib, kamu kudu begini, begitu, begini. Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah jawaban. Kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya mesti lakukan ini, lakukan itu? Itu sebenarnya jawaban yang mereka butuhkan saat ini. Ya, tapi dikatakan tadi bahwa saya ingin mempersiapkan anak-anak kita, baik tubuh, jiwa, roh, supaya mereka selamat, benar-benar sempurna pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, tentunya dari awal kita harus memperhatikan mengenai tubuh jasmani, ya, kesehatan. Kesehatan itu harus kita perhatikan. Makanya kenapa dari kecil seorang bayi itu kita kasih susu, kita kasih makanan, supaya apa? Supaya sehat. Ya kan, juga kenapa seorang anak perempuan khususnya kita dandanin, kasih pita, kasih topi, kasih baju yang bagus, semua apa supaya kelihatan cantik tentunya. Ya, kan tadi seperti dikatakan, biasanya dibilang like mother, like daughter.
Jadi kalau kita mau anak kita cantik pasti ditanya ibunya siapa sih kok anak ini cantik banget gitu ya. Nah terus juga menjelang remaja tentu kita juga ajarkan juga supaya mereka itu tahu bahwa masuk usia remaja itu biasanya cowok-cowok udah pada naksir loh. Jadi bagaimana berperilaku, bagaimana tubuh yang baik ya, itu kita ajarkan. Juga menjelang dewasa, waktu dewasa kita ajarkan bagaimana tentang pasangan hidup ya. Saya rindu sekali ya satu saat mungkin anak saya juga akan berkata, "Mom, Mother, how are you today? Here is a note from your daughter." Ya, I found a man, walaupun masih di dream, tapi nanti pasti jadi kenyataan. Itu harus kita siapkan ya. Nah makanya kita harus benar-benar siapkan anak kita untuk benar-benar mereka punya tubuh yang sehat, tubuh yang cantik ya, yang baik tentunya. Di dalam Roma 12 ayat ke-2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang terus kita ajarkan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Apa sih serupa dengan dunia ini? Banyak sekali. Ya, misalnya pesta pora, mabuk-mabukan, jangan seperti dunia. Kemudian misalnya lagi apa? Orang-orang yang kadang-kadang, mohon maaf nih, kekurangan bahan kadang-kadang ya. Harusnya kita tahu bagaimana kita berpakaian, tempatnya di mana itu harus kita tahu. Nah, itu yang kita ajarkan. Dan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah itu yang kita harus ajarkan terus kepada anak-anak kita. Nah seringkali seorang ibu itu berikan pasti yang terbaik untuk anak-anaknya, ya kan? Pastilah, nggak mungkin seorang ibu berikan hal yang buruk, pasti yang terbaik. Tapi kadang-kadang bagi seorang anak perempuan khususnya ya yang sudah berkembang remaja, di mana waktu remaja itu udah beda ya, waktu anak perempuan menjelang udah remaja, mereka udah beda, hormonnya udah beda, mereka seakan-akan mulai terbuka ya, mungkin selama ini tertutup padahal terbuka juga gitu. Seringkali waktu kita ajarkan, mereka bilang apa sih nih? Itu menjadi seperti kayak halangan buat mereka. Waktu seorang ibu ngajarkan, mothers ngajarkan, kamu sebaiknya begini, sebaiknya, pasti seorang anak ini, apa-apaan sih nih? Kenapa sih begini? Kayak seolah-olah ibunya itu menghalangi impiannya dia, ibunya itu menghalangi keinginannya dia. Ya, ini juga bukan hanya terjadi orang luar, tapi juga terjadi pada saya. Ya, saya punya seorang anak yang mulai masuk usia remaja saat itu, dan mulailah, kenapa sih nggak boleh begini, kenapa begitu, gitu, kenapa gini, kenapa begitu, ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya, nah di sini ada anak saya yang pertama, Ines, ya, Ines. Tentunya bisa bagikan bagaimana apa yang sudah diajarkan itu bisa istilah jadi pengaruh buat kamu. Jadi hai semuanya, nama aku Ines. Mungkin singkat cerita, aku anak pertama dan yang aku bisa bilang kayaknya paling dekat sama mami tuh aku. Karena kayak Elaine, bisa bilang Elaine tuh kayak daddy's girl, Jason yang obviously mommy's boy. Cuman aku dari kecil tuh mommy's girl banget. Aku ingat banget tuh kayak kalau tiap kali dulu waktu SD gitu ya, when my parents pergi keluar kota untuk pelayanan, untuk buat bisnis atau buat apa, pasti I will freak out karena nggak ada mami. Kalau nggak ada daddy ya udahlah nggak apa-apa. Kalau nggak ada mami tuh yang kayak nggak ada mami. Where is mami? Terus aku ingat banget bakal nangis terus gitu. Cuman bener sih kayak obviously when I was a teenager, waktu mulai remaja umur kayaknya umur 13-an mulainya deh. Itu dimana kayak banyak banget prinsip-prinsip yang kayak I didn't agree with my mom, kayak kenapa sih, tapi ya mungkin karena itu kayak sempat kayak nggak pernah dikasih tahu kenapa ya, pokoknya dibilang kayak apalagi soal cowok ya kayak nggak boleh, pokoknya nggak boleh, kayak why gitu sampai mungkin ceritanya when I was 16, waktu aku umur 16 tahun akhirnya aku dekat sama cowok, dan itu I would say like one of the most serious relationships I had. Dan di situ aku ingat banget sebenarnya my parents were telling me sebenarnya nggak boleh, dan ada alasan-alasannya, cuma karena aku blinded by love, I don't care gitu, kayak nggak mau dengerin gitu. Sampai akhirnya things happen dan akhirnya nggak jadi. Tapi di situ aku akhirnya when I look back aku kayak sebenarnya what my mom told me was true. What my mom told me sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya benar, semua yang dia ngomong itu benar, kayak iya ya.
kenapa nggak, why did I not listen to her, kenapa aku nggak dengerin mami. Kalau aku dengerin mami aja, pasti aku nggak akan, I will not get this hurt gitu loh. Dan nggak cuma soal, not just relationship, tapi sebenarnya tentang kehidupan as simple as dulu aku tomboy banget. Kayak yang tahu pasti tahu aku tuh tomboy banget. Nyisir aja nggak mau dulu, beneran nyisir aja nggak mau. Kayak pokoknya tomboy banget sampai akhirnya mami bilang kamu mulai agak lebih cewek lah gitu. Dan also mami juga yang ngajarin yang gimana sih how to become more ladylike, gimana how to please people. Bukannya kita sebagai orang harus menyenangkan orang terus ya, cuman kan sometimes kita harus melayani orang. Dan aku yang tadi bilang juga as like lead by learn from example and lead by example tuh that's mom gitu. She teaches us how to treat people, gimana kita caranya treat orang lain, gimana caranya menyapa orang lain. Kalau di gereja orang-orang tahu kalau my mom selalu ngomong TTM, terima kasih, tolong, maaf. Bener kan, itu juga diajarin di gereja. Terus kita suka diingetin harus buang sampah. Dan gak cuma di kehidupan family, tapi even in church, she is actually an example gitu. Dia yang kemana-mana yang kayak sampahnya tolong dibuang, and things like that. Jadi kayak buat aku sih sebenarnya she teaches me from example, and that's the most important thing. Yang kalau aku sekarang belajar semua yang mami, all the nagging, semua yang dia kayak net gitu, sebenarnya semua aku pakai sekarang. Dan sampai sekarang aku kalau ngomong sama orang tuh kayak, aduh, I sound like mom. Oh no, I sound like mom. Cuma bener itu yang kayak menurut aku itu nantinya if I am a mother, aku pengen kayak mami gitu ya. Semua kata-kata mami tuh akhirnya aku hidupin. Jadi untuk tante Kak Cici yang di sana, jangan discourage kalau anaknya sekarang nggak dengerin. Tenang, dalam berapa tahun lagi pasti mereka dengerin. Amin. Berapa tahun lagi pasti mereka realize kayak, oh iya benar ya kata mama, kata mami, kata ibu, kata oma, itu benar. All those things she said is true, kayak gitu. Oh amin. Wah saya senang banget ya. Ini pengakuan dia pertama loh. Ya benar-benar bahwa apa yang saya ajarkan ternyata masuk ya. Karena apa? Saya mau supaya semuanya itu kita mengajarkan tentang apa dan siapa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya itulah tadi dalam kehidupan tubuh jasmani disiapkan. Nah kita memasukin yang kedua yang tadi saya bilang bahwa roh jiwa tubuh. Sekarang saya mengenai jiwa ya, mengenai mental kita gitu. Nah itu juga harus disiapkan. Bagaimana bahwa kita tahu masing-masing anak punya karakter yang beda-beda. Ya nggak mungkin satu anak karakternya sama semua, nggak mungkin. Pasti ada yang beda-beda gitu. Nah di dalam Roma 12 ayat 2b kelanjutannya ya tadi adalah dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya mengenai berubah oleh budi, her mind ya, berarti pikirannya harus diubahkan ya, jiwa yang mentalnya. Di dalam Mazmur 42 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi jiwa itu waktu kita gelisah, waktu kita tertekan hanya satu, berharap pada Allah. Ini yang kita harus ajarkan juga. Ya, saya teringat banget mengenai kalau urusan jiwa ya. Saya teringat dulu teman saya, anaknya di sekolah masih TK apa SD gitu kelas 1. Itu tuh sampai wah lucu banget, berantem hanya hal sepele gara-gara teman anaknya ini suka pinjem alat-alat tulis anaknya, terus nggak dikembalikan. Maminya tuh marah banget gitu. Istilahnya ini nih dia ngambil tiap hari, ngambilin ini punya dia nggak dikembalikan gitu. Nah terus ibunya ini seolah-olah negur, marah gitu, sampai urusan mami dan mami lah istilahnya ya. Mungkin buat si mami kan gue nih belain lu gitu, lu diem deh, gue nih belain lu jadi hero. Tapi apakah kita mikir sebenarnya buat anaknya justru itu dia akan malu? Karena apa? Kok bisa ibunya gitu yang marah-marah istilahnya, sedangkan kan urusan dia sama temennya ya. Bisa aja mentalnya dia akhirnya terluka. Karena apa? Ibunya seolah-olah kayak menjadi pahlawan padahal dia malu, sebenarnya malu gitu. Nah itu satu kejadian yang kita harus belajar bahwa nggak semua anak sebenarnya mengharapkan bahwa harus ibunya yang tampil, harus ibunya ambil posisi.
tapi justru anak pun juga diajar mentalnya untuk bagaimana dia menghadapi waktu ada tantangan, untuk bagaimana dia menghadapi waktu ada masalah, ya. Nah, di sini saya melihat bahwa sebagai seorang gembala itu juga nggak lepas dari masalah mengenai jiwa, mengenai mental dari anak-anak saya, ya. Saya punya pengalaman, yaitu bagaimana saya menghadapi anak perempuan kedua saya, ya, Elaine. Ya, waktu itu saya ingat sekali waktu dia lagi sedang mulai stres, ya, mungkin karena sekolahnya juga yang cukup susah gitu, ya. Waktu itu saya ingat sekali waktu dia mulai berubah sikapnya gitu, jiwanya mulai stres, mulai apa, saya panggil dia, kenapa sih kamu gitu, ada apa sih kamu, kok kamu begini gitu, maksudnya kamu tuh berubah banget gitu, nggak seperti biasa yang kamu ceria, kamu diam. Itu malam, saya ingat malam hari, saya ke kamarnya dia, saya tanya gitu, ya. Saudara tahu jawabannya apa? Perlu 2 jam untuk menanti jawaban dari anak saya yang kedua, Elaine. Di mana jawaban tersebut buat seorang ibu so simple. Sebenarnya, aduh, padahal cuma jawab gitu aja, kenapa mesti 2 jam sih nunggunya gitu. Tapi yang kita harus belajar, buat kita seorang ibu mungkin simple, tapi buat dia matter banget. Untuk berbicara soal itu tuh kayaknya sesuatu yang aduh susah banget gitu, sesuatu yang melukai jiwanya, melukai mentalnya dia gitu. Jadi kita harus tahu apa yang anak-anak kita tuh alami. Jadi kita nggak bisa maksakan, ayo dong sekarang, kamu udah bisa gini-gini, nggak. Tapi kita harus nyelami, istilahnya tuh kayak put myself in her shoes gitu. Gimana kalau di posisi dia, itu harus kita tahu, ya. Tapi bukan hanya itu aja, waktu dia kembali remaja saya juga melihat dia ada suatu perubahan, ya. Yang saya lihat pasti seorang ibu tuh akan tahu, waktu dia tahu pasti hancur hati, ya. Saya pun juga hancur hati, bilang, aduh, kenapa kok anak saya mengalami depresi seperti ini? Kenapa anak saya kok bisa stresnya begitu dalam gitu, bisa lukanya begitu dalam, mentalnya tuh kena gitu, istilahnya tuh kena banget gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biarlah anak saya ini Elaine, ya, bisa menyaksikan bagaimana dia waktu mengalami depresi, bagaimana mengatasinya sehingga dia pulih dan dia bisa jadi berkat bagi yang lain. Silakan Elaine. Halo semuanya, aku Elaine dari Seattle, Washington sekarang. Thank you, Mommy, udah biarin aku share a bit of my story. Jadi kalau boleh, aku mau kesaksian dikit. I can't really say kapan kayak aku mulai kayak ngerasa depressed atau kapan aku mulai, I feel like, my mental health is not good. Karena kayak Mami bilang, kayak aku emang dari at a certain age pas remaja gitu, aku mulai ganti sikap, aku mulai suka mendem sendiri, pokoknya gak gampang terbuka lah sama orang. Cause I'm very emotional, I'm sensitive. Aku lumayan insecure, apalagi pas remaja tuh kayak masa-masa insecure banget. Jadi kayak gak gampang untuk terbuka, apalagi sama orang tua gitu. For me, it was so hard. But yeah, I would say tahun 2018 itu peak aku, dimana I felt that I had depression. Well, I feel like depression or like mental health disorder itu something yang develop over time gitu. Dan aku juga kayak nggak ke terapis atau dokter, jadi kayak nggak professionally diagnosed. Tapi basically kayak during that time, it was a pretty dark time. Waktu-waktu yang sulit banget buat aku. Aku ingat di masa-masa itu kayak susah banget gitu. Tiap kali bangun tidur tuh kayak nggak pingin jalanin gitu, kayak nggak pingin jalanin harinya, nggak pingin, kayak udah nggak ada semangat hidup gitu. And I remember aku orangnya
So one of my weakness, aku overthinker banget, suka mikir, pokoknya kesana kesini lah pikirannya, dan otak aku tuh kayak selalu berjalan. Jadi I remember udah susah tidur karena banyak pikiran, terus bangun tidur pun juga banyak pikiran, jadi kayak bad mood seharian gitu. And during those times it was really tough juga, karena aku inget I always cry every night. Kayak gak ada malam dimana aku gak nangis, dan sering banget kayak akhirnya ketiduran karena kecapean nangis. And then yeah, so that was how I was feeling. And kalau bilang kenapa, I guess kayak setiap orang beda-beda, and there are definitely banyak banget aspek kenapa aku bisa sampai di titik itu. But I guess tahun itu aku I feel like kehilangan identitas. I feel like I didn't know who I was, or itu juga di saat dimana aku merasa banyak pressure karena I'm getting older, jadi harus tahu gitu kayak mau ngapain di masa depan, mau ambil major apa. And I was also in a point dimana kayak I got hurt by people that I trust. Jadi pokoknya it was a really dark time. And itu masa-masa sulit buat aku, tapi I feel like bukan cuman aku, itu juga sulit for my family gitu. And I felt, sebenarnya looking back, I feel really bad juga, karena aku ngerasa kayak di masa-masa itu aku lumayan jahat ke keluarga aku. Kayak I feel like di saat-saat itu kayak, nah pokoknya aku kayak jutek, terus jawabnya kayak kadang nggak jawab sama sekali, cuma pingin di kamar sendiri, atau kadang kayak jawabnya singkat. Terus so basically I tried my best to shut people out. Aku nggak mau buka sama my parents atau my siblings. And I tried my best, to keep them out of it. Padahal aku sebenarnya kayak lagi hurting banget inside. Cuman kayak I don't know, kayak tadi mami cerita gitu sih, and I'm really thankful she actually understands gitu, karena mungkin buat orang kayak kenapa sih nggak bilang aja, kenapa nggak curhat aja, bla 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 gitu. Tapi for me kayak susah banget gitu untuk be open and vulnerable. But then kenapa aku bilang 2018 itu peak? Karena puji Tuhan masih kasih wisdom, Tuhan masih kasih hope. Aku masih dikasih aku sampai satu titik tuh dimana I feel like okay, I have to do something about it. I feel like aku nggak bisa gini terus. And so I reached out ke tante aku kontak dia karena aku masih nggak berani kayak cerita ke siapapun. Aku tanya dia kayak, I'm feeling like this, I don't feel so good, can you help me figure out what's wrong gitu. And I feel like di saat itu dimana aku beraniin diri to open up myself, to try to find help, itu kayak the start of my healing process gitu. And then gak lama abis itu I remember, jadi I was still feeling down, and my family pasti notice banget itu. Terus aku inget banget satu malam aku lagi makan jadi aku lagi feeling down, terus aku gak pengen kayak be with my family, so I went to kitchenette di Gandaria City. Terus aku makan sendiri. Aku ingat banget makan chocolate cake and like a cup of coffee. Terus my dad abis itu nanya,
kamu di mana? Sebenarnya aku udah nggak pingin jawab gitu, cause aku tahu pasti he wants to come here and talk about it, but I don't want to talk gitu. Tapi akhirnya akhirnya I told him, terus dia datang, and similar banget sama cerita mami tadi. Nggak sampai 2 jam sih, tapi lama banget, kayak cuman silence. Sebenarnya my dad juga kayak tanya gitu, kayak what's wrong? I wanna help you. Can you please tell me gitu. Tapi kayak part of me masih kayak I want to, but I cannot. And a part of me juga kayak sebenarnya di otak aku tuh udah kayak mikirin kayak oh, should I tell him like this, atau kayak gini, kayak udah mikirin terus gitu, tapi kayak nggak bisa keluar. Tapi my dad didn't give up, dia tetap nanya terus. I kept asking, come on, let me help you, please tell me what's going on. And then I remember I just started to, I cried. Terus akhirnya aku cerita what I was thinking, karena kadang tuh susah banget buat aku kayak decipher kenapa aku bisa feel like this gitu. Jadi yaudah, aku for the first time aku beraniin diri, I tell my dad this is what I'm feeling. And abis itu I just felt like this huge relief, this huge peace. And my dad at the time, I can tell dia juga lumayan kaget karena dia nggak expect kayak I was feeling all these things gitu. Tapi kayak that talk really helped me karena my dad nggak diemin aja. My dad justru berusaha untuk get me to talk about it, and he was also willing, dia kayak pingin banget to help me, and I can really feel his love. And not only my dad, juga kayak my mom and my sister and my brother juga, I know that they're trying to help me, but they might not know how. Mungkin kayak bingung kayak gimana ya, kayak nggak mau sakitin tapi mau ngebantu juga. But that made me think kayak kalau misalnya my dad, my family aja bisa begitu, apalagi Tuhan gitu. Apalagi Tuhan, selama ini tuh I completely push him out of the picture. Tapi kayak aku sadar banget kalau sebenarnya selama ini tuh Tuhan selalu bersama sama aku gitu. Amin. And I remember this one night, keinget suatu lagu dari Hillsong Young and Free namanya Never Alone. Dan malam itu it truly changed my life karena di situ aku ngerasa banget hadirat Tuhan. And di situ aku cuma bisa nangis on my knees and just ask for forgiveness, and I just felt like this overwhelming love dari Tuhan. And dari situ it's not like a smooth ride. Of course sampai sekarang aku masih mungkin kadang-kadang masih ada some episodes, some breakdowns gitu. Tapi at least sekarang aku udah tahu kalau misalnya dulu aku stress banget over things yang I cannot control. Sekarang malah kalau aku di face sama things yang I cannot control, I rejoice, I feel peace, I feel security, because we cannot control this, but God can. And so buat tante-tante or kakak-kakak, cici-cici, if you're currently bingung what to, if maybe your child is behaving the same way, mungkin dia lagi feel masa-masa down, don't give up on them.
keep getting close to them, keep asking, and pasti kayak and always remind them about the love of God, and pasti they will open up to you, and yeah. Wow, puji Tuhan ya. Elaine sudah membagikan apa yang dia alami dan percaya bahwa hanya kasih Bapa yang memulihkan ya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja ya. Nah, ada cara yang baik untuk antara ibu dengan anaknya, bagaimana untuk supaya menjaga mental health-nya itu baik. Yang pertama, jadilah pendengar yang aktif. Ya, jadi pendengar yang aktif dalam arti buang semua opinion yang menganggap kita yang paling benar. Jadi benar-benar jadi pendengar yang aktif. Yang kedua adalah open communication ya. Terbuka, dikomunikasikan. Nah, apalagi dikatakan kalau remaja itu biarlah seorang ibu itu menjadi seorang sahabat ya bagi anaknya. Ya, itu kita jadi seorang sahabat, terbuka, saling ngobrol ya. Kemudian saling memaafkan. Ya, kalau ada kesalahan saling maaf, dan juga yang terakhir juga saling menerima satu dengan yang lain. Ya, untuk menjaga supaya jiwa kita sehat. Ya, jiwa kita baik-baik saja. Nah, tadi sudah tubuh, jiwa, dan yang terakhir adalah roh. Ya, inilah yang paling penting yang harus kita tanamkan. Ya, untuk ajar kepada anak-anak kita bagaimana sejak dini kita tanamkan untuk cinta akan Tuhan. Siapkan iman percaya dari anak-anak kita. Ya, iman percaya mereka. Saya ingat sekali bagaimana mama mertua saya selalu ajarkan kepada cucu-cucunya ya. Setiap kali bangun pagi, apa Ines? Yang diajarkan? Praise the Lord, I love you Jesus, haleluya, amin. Nah, itu simple. Praise the Lord, I love you Jesus, haleluya, amin. Terus setiap pagi bangun tidur pasti diajarkan itu terus. Tapi dengan waktu dia berkata-kata, imannya bangkit, dia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin ya, supaya makanya saya percaya bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kita mempersiapkan anak-anak kita ya, anak-anak perempuan kita menjadi putri Allah ya, supaya apa? Supaya tubuh jiwa rohnya sempurna. Sehingga di dalam Amsal 31 ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Biar itu terjadi pada kita semua. Waktu anak-anaknya bangun menyebutnya berbahagia. Itu kita bisa bayangkan suatu family yang luar biasa. Suatu family yang bahagia. Tapi bagi seorang ibu tidak ada lain. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat keempat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu yang kita rindukan. Biar itu terjadi. Bukan hanya keluarga saya, tapi juga keluarga kita semua terjadi. Para ibu, jangan patah semangat. Pada waktu anak perempuanmu mulai bereaksi hal yang beda yang menurut pikiranmu, jangan putus asa. Karena engkau tahu bahwa kasih Bapa yang akan memulihkan kita semua. Biarlah hari ini bisa pejamkan mata ibu-ibu yang ada. Walaupun di depan layar, kalau engkau membutuhkan, engkau merasa, aduh Tuhan, aku mungkin apa yang tadi disaksikan, apa yang dikatakan, aku seperti itu Tuhan. Kadang-kadang aku memaksa untuk anak-anakku tahu apa yang aku inginkan. Kadang-kadang aku gak bisa menyelami anak-anakku. Atau mungkin anak-anakmu merasa engkau bukan ibu yang baik. Biar saat ini hikmat Tuhan turun atasmu. Engkau boleh mengangkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu. Dan saya mau berdoa. Biarlah kita semakin kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan sebagai seorang ibu dengan anak-anak perempuan. Tidak ada gap lagi. Tidak ada jurang pemisah lagi. Karena kau tahu bahwa engkau adalah model bagi dia. Model bagi anak perempuanmu. Mari angkat tangan yang engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ines boleh Lord, I give you
Yes Lord Jesus. Give you my soul. Angkat tanganmu. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Amin Jesus. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart. Ya Bapa, I give you my soul. siang hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. I live for Bapa, pada waktu kami you mengangkat tangan, kami percaya Engkau akan turun tangan. Every breath Engkau that melihat I setiap take, hati para ibu ya Tuhan saat every ini, moment di mana I'm mereka mengalami awake. Tuhan, mengalami hal-hal yang mungkin buruk Tuhan Lord, kepada anak-anak have perempuan your mereka. Bahkan mereka nggak tahu Tuhan gimana caranya ya Tuhan untuk bisa berbicara kepada mereka. Bahkan mereka juga mungkin nggak tahu Tuhan bagaimana untuk memulihkan hubungan mereka dengan anak perempuan mereka. Biar saat ini Tuhan, apa yang hamba sudah alami Tuhan, sharing life ini, biar memberkati mereka semua, untuk mereka ngerti Tuhan, menyelami ya Bapa, bahwa hanya kasih Bapa yang melingkupi, hanya kasih Bapa yang bisa memeluk satu dengan yang lain, hanya kasih Bapa yang bisa mempererat seorang ibu dengan anak perempuannya. Dan percayalah, Engkau menjadi model yang baik bagi anakmu. Engkau menjadi panutan bagi anakmu. Apa yang telah Engkau ajarkan tidak akan pernah sia-sia. Dan anakmu akan menyebut berbahagia, karena mereka tahu ibunya adalah ibu yang benar. Mereka tahu ibunya adalah ibu yang baik dalam kehidupan mereka. Dan percayalah, satu saat Engkau akan tahu, Engkau akan berbahagia melihat anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Karena itu jangan engkau putus asa. Saat ini waktu engkau mengalami hal yang buruk, merasa Tuhan saya udah gak sanggup lagi, anak perempuan saya berontak, anak perempuan saya Tuhan depresi, anak perempuan saya gak mau dengar saya. Jangan kau putus asa, engkau punya Tuhan. Karena itu engkau katakan, Tuhan aku mau seluruh keluargaku agar tubuh, jiwa, roh mereka selamat sempurna sampai engkau datang kembali. Biarlah siang hari ini kita mau nyanyikan lagu ini kembali. I give you my life, I give you my soul. Tuhan, engkau tahu dan dengar setiap seruan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, rabasyada. Oh, and Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah. Kebaktian Gilgal Women Fellowship sudah selesai. Saya akan mendoakan berkat buat kita semua. Saya mengajak kita sama-sama untuk mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.